Pemirsa, Ahok mengaku memiliki bukti percakapan Kiai Maruf Amin dengan Presiden ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono. Dari manakah Ahok dan tim kuasa hukumnya mendapatkan bukti percakapan tersebut? Jika berasal dari penyadapan, apa konsekuensi hukumnya? Lantas bagaimana seharusnya aparat menyikapi kasus dugaan penyadapan ini? Saya akan mengupasnya. Bersama saya sudah hadir di studio Ketua Setara Institut Hendardi. Selamat sore Pak Hendardi. Selamat sore. Dan ada Wakil Ketua Umum Partai Demokrat, Roy Suryo. Selamat malam. Selamat sore, Pak Sore, Mbak Roy. Anissa. Masa dari sore di sini malam? Nervous ya di sebelah Pak Roy. Kita ke Pak Roy terlebih dahulu. Ya. Sebenarnya apa sih yang menjadi kekhawatiran Pak SBY sampai akhirnya kemarin menggelar konversi pers dan sempat menyebut bahwa ada pihak dari istana yang menghalanginya untuk bertemu dengan Presiden Jokowi? Gini, itu hal yang lain ya, yang soal ketemu Pak Jokowi. Yang menjadi kekhawatiran adalah dalam fakta persidangan dan ini disebut dan mungkin pihak dari lawyer Ahok itu belum sadar bahwa sekarang mulai dari sidang ke-7 ya wartawan ini sekarang sudah sangat kreatif ya. Jadi kalau dulu itu di sidang pertama, kedua, ketiga itu benar-benar tidak boleh masuk buat alat perekam ya. Jadi kalau misalnya iNews ingin memvisualisasikan lagi itu berdasarkan catatan dan kemudian presenternya Mbak Anissa memperagakan misalnya siapa Bu Irene atau siapa nanti misalnya Mas Abraham memperagakan hakim gitu. Nah kalau sekarang kan enggak. Sekarang itu suaranya Pak Ahok asli yang keluar, suaranya lawyer asli, hanya kemudian tidak boleh digambarkan videonya. Nah jadi kemarin terungkap bahwa ada kalimat bahwa Kiai Haji Maruf Amin yang kita hormati didesak oleh lawyer untuk mengaku bahwa ada pertemuan atau ada pembicaraan dengan Pak SBY tentang permintaan fatwa. Itu yang paling krusial ya. Karena sebenarnya pembicaraan itu ada dan itu Pak SBY pun mengakui bahwa ada telepon antara Pak SBY dengan Kiai Haji Maruf Amin dan itu melalui para ADC-nya disambungkan terlebih dahulu dan kemudian setelah ketemu hanya menyampaikan salam dan ada Mas Agus Harimurti Yudhoyono yang akan datang. Ditanya Pak Maruf Amin, Pak SBY datang atau enggak, ya udah selesai. Jadi ketika kemarin tiba-tiba ada tuduhan bahwa Pak SBY titip fatwa, ini kan serius sekali. Tapi benar ada telepon dari Pak SBY ke Diakui Pak Kiai SBY, Haji Maruf Amin. betul. Jadi melalui ADC-nya, ya pada hari itu ada sowan Mas Agus dan Pak Silvi ke kantor PBNU, ya dan kemudian Kiai Haji Maruf Amin ada di lantai 3, pertemuan itu ada di lantai 4, ditanyakan oleh beliau. Pak SBY datang enggak gitu karena kan beliau nanya dijawab oleh Pak SBY tidak karena Mas Agus sudah mandiri. Jadi pertemuan itu betul, telepon itu betul ada, tapi yang paling penting bukan hanya teleponnya yang paling krusial, tapi kemudian ada seolah-olah ada tuduhan bahwa fatwa MUI yang dikeluarkan itu atas pesanan. Ini kan serius sekali tuduhannya. Bagi MUI tentu juga tidak nyaman karena dianggap fatwa itu bisa dipesan-pesan, apalagi bagi Pak SBY. Orang yang memegang pengayoman terhadap Republik ini selama 10 tahun. Jadi intinya Pak Maruf Amin benar kalau beliau itu tidak mengaku kalau ada pembicaraan soal itu dan menariknya tadi sudah diputar juga dan lawyer dari Ahok berulang kali menyampaikan dan bahkan secara detail jam 10:16. Ini kan luar biasa. Secara detail itu hanya bisa jam itu oleh misalnya operator. Misalnya Pak Rudiantara tadi menyampaikan kalau misalnya itu ada dari operator sudah teruji untuk misalnya mengeluarkan data itu karena dia ada standar ISO. Ya. Tapi kalau misalnya yang melihat itu saksi, melihat berdasarkan jamnya dia, ini konyol sekali. Karena lawyer sangat tahu kalau tidak pasti dengan jam, dia pasti akan menyampaikan pada hari ini, setidak-tidaknya minggu ini, setidak-tidaknya tahun ini. Kalimat hukum begitu ya. Saya berulang kali di persidangan menjadi ahli di dalam case technical, bukti 1 menit salah saja misalnya dalam kasus Jessica itu bisa jadi bermasalah kan gitu karena di sana ada 2 parameter jam WhatsApp dan jam CCTV Cafe Olivier misalnya itu pun menjadi dispute apalagi ini. Jadi sekarang kami menunggu ya supaya nggak terlalu panjang, kami menunggu dari pihak Pak SBY sudah menyampaikan beliau saja yang menjadi presiden ke-6 dan sekarang masih dilindungi pas pampres saja bisa disadap. Seperti kata tadi ibu-ibu yang pada SOT tadi ya menyampaikan kalau beliau masyarakat kalau kemudian seenaknya bisa disadap, nah ini urusannya Pak Hendardi nanti ya gitu ya. Karena kalau rakyat seperti Pak SBY saja bisa disadap, apalagi kita. Itu
Mbak Anita pasti pernah nonton Enemy of the State. Oke, sebenarnya saya Nah, ingin bertanya kepada Pak Roy terkait apakah Pak SBY menaruh kecurigaan terhadap pemerintah yang menyadap Pak SBY. Tapi kita hormati. ke Pak Hendra Ya, terlebih kita dahulu. hormati statement pemerintah yang mengatakan tidak. Ya sudah. Oke. Kita hormat Pak Jokowi, kita hormat juru bicara Pak Teten, kita hormat juga kepada Mas Pram yang saya dengar sudah menyampaikan itu Pak Rudiantara juga. Ya, Oke. kita percaya aja. Kita ke Pak Hendari. Pak Hendari, sebenarnya apa sih Pak yang terjadi di persidangan? Kalau saya melihatnya begini, apapun yang terjadi kemarin di persidangan ini satu memberikan pembelajaran sebenarnya pada berharga bagi banyak pihak ya di dalam menyikapi persidangan Ahok ini yang memang sejak awal itu penuh dengan tarikan-tarikan politik ya, the pilkada. Dan jadi saya kira namun setelah kemudian ada bantahan ya rencana pelaporan, lalu ada permintaan maaf dari Ahok dan kemudian penerimaan maaf dari ini, saya kira harusnya ini tidak membuat lebih gaduh Republik ini ya cukup ini. Namun, nah dalam kaitannya di dalam persidangan itu sendiri, saya melihat ini masih ya mungkin Mas Troy dari segi teknik bisa melihat bahwa mengambil semacam hipotesa atau kesimpulan bahwa ini semacam penyadapan, walaupun tidak ada kata-kata penyadapan Sebenarnya sama di persidangan sekali. yang dikatakan adalah percakapan. Percakapan, Kami ya, punya ada komunikasi, percakapan, ya. bukan penyadapan. Jadi, percakapan Iya, jam bukti sekian. percakapan. Ya, jadi saya kira kalau saya melihatnya masih satu bagian dari semacam cross examination di pengadilan. Ya pengacara biasa menanya sesuatu kadang-kadang dengan isu-isu yang jauh dari itu dan kemudian dijawabnya bagaimana. Itu teknik beracara saya kira. Ya biasanya begitu. Gitu. Jadi saya tidak memandang terlalu jauh sebagai suatu penyadapan. Tapi bagi orang-orang yang disinggung namanya di situ dan dianggap dan merasa ini itu hak juga untuk mempersoalkan hal-hal semacam itu. Ya, tapi saya kira ini kalau saya melihatnya sebagai semacam cross examination aja dari pengacara terhadap saksi ya dan di dalam secara prinsip di dalam hukum dan di dalam ruang persidangan itu ruang pengadilan itu setiap orang itu sama ya, nggak ada dia apakah dia orang miskin atau berpendidikan rendah atau pemuka agama sekalipun atau presiden sekalipun ya, di situ kedudukannya sama di depan hukum. Jadi nggak ada batasan sebetulnya untuk menanyai seseorang karena kedudukannya di luar itu. Tadi menarik apa yang dikatakan Pak Hendari, karena memang belum jelas apakah ini memang penyadapan atau karena yang disebutkan oleh kuasa hukum adalah percakapan seperti itu. Dari mana Pak SBY bisa menyimpulkan bahwa ini adalah penyadapan? Karena pertama kali kami mendengar kalimat penyadapan itulah dari Pak SBY ketika konferensi pers. Tentu beliau itu tidak hanya dari satu sisi ya, dan katakanlah kemungkinan beliau dilakukan itu juga sudah pernah terjadi. Beliau juga pernah disadap waktu itu oleh luar negeri waktu itu dan diumumkan di koran Australia. Kemudian sempat ada yang kemarin juga disampaikan oleh Pak SBY, seorang sahabat beliau itu mau telepon beliau saja tidak berani karena diinformasikan telepon kita disadap loh Pak gitu. Nah, dan yang membuat kemudian semakin yakin adalah karena dalam perbincangan di dalam fakta persidangan disampaikan secara detail jamnya dan dikatakan bukti, kami memiliki bukti. Bukti itu tidak bisa hanya keterangan saksi yang kemudian saksi itu meskipun dia disumpah, dia kemudian menunjukkan jam. Ya, ini menjadi sangat persoalan karena jam itu sekali lagi harus melalui satu standar dan kalau itu katakanlah kalau nanti itu dibuka di persidangan ya akan menarik. Maka Pak SBY menyampaikan kemarin menunggu, ayo kita tunggu niat baik dari pemerintah. Karena itu dalam Undang-Undang Telekomunikasi nomor 36. Kemudian setelah 99, pemerintah menyatakan bahwa tidak melakukan penyadapan baik, bagus. Menkominfo maupun dari BIN sendiri, apa tanggapan dari Pak SBY? Tanggapan Pak SBY kita tunggu di fakta persidangan. Jadi kalau memang lawyer itu berani membuka itu di persidangan, good point. Ya, karena dengan membuka itu akan terungkap nanti. Karena yakin betul tidak ada kalimat pemesanan fatwa dari Pak SBY ke Pak Ma'ruf Amin. Nah, kalau ternyata itu tidak dibuka dengan alasan macam-macam, ngeles macam-macam sekarang, alasannya adalah ini infonya dari Tuhan lah, dari mana lah, atau katakan menghormati kiai dan lain sebagainya, ini menjadi big question mark gitu. Kenapa kemarin lantang meneriakan ketika kita kejar itu? Karena kalau dibuka,
kan akan terbukti ada dua hal, bahwa kalimat permintaan fatwa itu kalau kita mencoba objektif ya, benar atau enggak gitu. Oke, misalnya itu ada. Nah, menjadi pertanyaan berikutnya, si penyadap, karena Pak Ma'ruf Amin itu bukan tersangka, apalagi bukan terdakwa, apalagi Pak SBY yang merupakan pihak yang tidak terkait dalam perkara ini bisa disadap, siapa yang menyadap? Nah, ini akan tercross konfirmasi lagi, dari mana para lawyer itu mendapat sadapan. Kalau itu bukan sadapan, ya, kalau itu misalnya dikatakan dari sebuah situs online disebutkan, 6.com online, gitu. Nah, misalnya di situ tidak ada jamnya, Mbak Ani. Nggak ada jamnya itu. Jadi jamnya itu tidak ada di situs online. Jadi situs online pun saya kira bisa dicek URL-nya, ya, resource locator-nya, untuk kemudian dicek apakah ada kali. Kalau ternyata itu nggak ada, ya mungkin memang angka 10,16 itu dari mana? Jadi Pak Hendardi melihat teknis itu harus hati-hati. Jika Pak Hendardi melihat ini sebagai cross examination, kemudian ini bermasalahkan oleh satu hal pihak yang ketiga. biasa saja di ruang persidangan. Ya. Menurut dalam pandangan saya begitu. Kemudian ketika hal ini dipermasalahkan oleh pihak lain yang di luar persidangan itu, ketika pihak ketiga ini merasa tersinggung dengan pernyataan dari kuasa hukum? Ya, saya kira begini, ya, sebelum Pak SBY menyatakan ada penyadapan dan sebagainya, saya kira mungkin juga ada pihak-pihak yang sudah mencoba mengail dengan umpan kata-kata penyadapan itu, ya. Sehingga kemudian banyak yang terpancing juga dengan kata itu. Lalu, nah, tapi begini, buat saya sih, ya betul, bisa saja Mas Roy ini tadi menyatakan fakta-fakta soal fatwa, soal 10.16 dan sebagainya, ya. Tapi itu juga bisa menjadi teknik di dalam persidangan. Fatal dong Pak Hendardi kalau orang. Apakah itu halal dilakukan oleh kuasa hukum saat persidangan? Kalau saya jadi pengacara, saya bilang 10.30 dengan 10.16 apa bedanya? Kalau misalnya ini bisa saja menurut saya untuk ini, untuk itu semacam memancing ini. Dan pada saat itu si saksi juga bisa meminta langsung bukti. Mana bukti? Kalau enggak saya ini tuntut balik. Bisa terjadi. Itu sesuatu yang bisa terjadi di ruang persidangan. Tapi kan ini polite, ya, sangat sopan gitu loh. Sangat sopan, ya kan. Begitu. Ya Pak SBY juga sopan saya kira, ya. Tapi dari luar ruang sidang, ya kan, sekarang mempermasalahkan apa yang ada di dalam persidangan. Ya Pak Ma'ruf Amin memang tidak mempermasalahkan. Saya kira memang juga karena kesantunan beliau. Oke, kemudian apakah Pak SBY berencana, jika memang Pak SBY merasa terganggu dengan yang terjadi di ruang sidang, apakah akan berencana melaporkannya ke pihak yang berwajib? Menurut Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, pasal 31, junto pasal 47, kebetulan saya di balik lahirnya undang-undang itu adalah bukan delik aduan. Jadi kalau bukan delik aduan, negara yang berkepentingan untuk mengusut itu. Dan saya kira negara sangat berkepentingan melindungi semua warga negaranya, siapapun itu. Jadi kalau tidak, nanti benar kata di lapangan tadi, bahwa banyak orang kemudian dengan mudahnya disadap, tidak pas lah. Seperti ya saya tadi bilang, seperti kasus film Enemy of the State, orang bisa dimonitor di mana-mana. Ini tidak bagus untuk republik ini. Dan kalau sekarang Pak Jokowi dengan hormat kita menyatakan clear, tidak ada penyadapan, bagus. Ya, Pak Rudiantara, Menteri Komunikasi Informatika, mengatakan tidak ada perintah, clear. Tapi kalau nanti misalnya tiba-tiba dari kuasa hukumnya menyatakan ini loh ada bukti, dan ternyata bukti itu dari mana, mengalir kemana, nah biar masyarakat menilai. Tapi kalau ternyata tidak ada bukti, seperti yang katakan Pak Hendardi tadi, itu teknik di persidangan, saya mohon maaf Pak Hendardi, saya kalau sudah bicara dengan angka, dengan detail, itu di persidangan itu dicatat, bahkan itu hal yang cukup serius bagi saya, karena kita bicara soal teknikal, bahkan nanti teknik penyadapan pun seperti kasus Jessica, rekaman CCTV tidak dalam format aslinya, tidak dalam format ukuran resolusi 1860 x 440, tapi itu dikompres dalam bentuk MP4 pun jadi masalah. Oke, ya, Pak tapi saya Hendardi bicara dalam konteks cross examination, ya. Jadi hanya menguji kan di situ. Kemudian Pak Hendardi, jika kita lihat yang terjadi dalam rangka mencari kebenaran dan kebenaran di ruang sidang. Oke, kita lihat yang terjadi pada persidangan hari Selasa kemarin cukup membuat gaduh bangsa Indonesia sampai hari ini, sampai hari Kamis, dan saya melihat masih belum ada titik terang dari hal ini. Ya seperti saya katakan tadi, dari awal kan tarikan politik terhadap konsentrasi pilkada ini memang begitu tinggi, ya. Saya kira ini saatnya juga, saya kira pihak-pihak lain, pihak-pihak untuk tidak mengintervensi, mempengaruhi
hakim lah ya, dengan membangun opini untuk kemudian memperkeruh masalah. Ya siapapun itu, saya kira. Dan ini kita coba tonton persidangan ini dengan wajar saja harusnya berjalan sehingga hakim bisa memutuskan sebaik-baiknya. Apakah aroma politik yang kental dalam persidangan itu yang kemudian membuat Pak SBY cenderung bereaksi seperti itu, Pak Roy? Sebenarnya beliau tidak menginginkan persoalan hukum, pure hukum, itu ditarik-tarik ke politik. Tapi kalau kita lihat pada sidang ini, ya benar sekali kata Pak Endari tadi. Sidang Ahok ini sudah dari kemarin ditarik-tarik ke politik. Apa hubungannya? Pak Ma'ruf Amin, ya yang terhormat Kiai Haji Ma'ruf Amin ditanya soal one team press. Tidak ada hubungannya. One team press itu jabatan, dan mau one team press, mau tidak di masa yang lalu, itu jabatan beliau yang harus kita hormati. Gitu. Tapi kan sengaja ingin membuat. Dan apa jadinya kalau misalnya rekaman asli di persidangan tidak keluar, ya seperti pada kasus yang terjadi, mungkin nanti yang keluar yang lucu-lucuan aja. Mungkin kita semua ingat kasus pada sidang yang kedua atau yang ketiga itu, kemudian yang keluar tidak fakta yang ditampilkan oleh si novel, tapi yang keluar adalah soal fitnah. Ya kan, jadi kan ada spin ya. Pertanyaan terakhir Pak Rosuryo. Ya. Pak SBY sempat mengatakan kalau ada yang menghalanginya untuk bertemu dengan Presiden Jokowi. Siapa yang menghalangi sebenarnya? Itu tanyakan ke Pak SBY ya. Hanya gitu. Pak SBY. Ya, hanya Pak SBY yang tahu, dan insya Allah kalau tadi sebagai dikatakan, wakil ketua apakah Pak Roy tahu? Saya jujur saya mengatakan saya tidak punya kompetensi untuk tanya, dan saya tidak perlu tahu. Itu pribadi beliau. Pak Hendar di closing statement, kemudian kegaduhan yang terjadi di Indonesia saat ini, seperti apa seharusnya umat menyikapi hal ini? Jika memang hal ini hanya semata-mata untuk di persidangan, bukan untuk konsumsi di luar persidangan. Ya, saya kira tidak perlulah diharapkan bahwa banyak pihak, terutama dalam konteks persidangan ini kemarin, hasutan kelompok-kelompok yang ingin membenturkan misalnya NU dengan pendukung Ahok dan sebagainya. Itu dihindari lah kayak semacam itu. Karena ini hanya memelihara ketegangan untuk tujuan-tujuan politik yang tidak benar sebetulnya. Oke, baik. Jadi kasus hukum biarlah menjadi kasus hukum, jangan diseret-seret ke ranah politik. Baik, terima kasih Pak Rio, terima kasih Pak Hendari telah bergabung bersama kami. Dan pemirsa, sesaat lagi kami akan menghadirkan informasi terkait pasca penggeledahan dan penangkapan rumah Firza Husein tidak berpenghuni. Informasi selengkapnya usai jeda.